siapa yang memuliakan aku, maka sungguh Allah pasti memuliakannya. Li'anni habibahu, karena aku itu kekasih Allah. Maka siapa yang memuliakan aku dan aku adalah kekasih Allah, maka Allah akan memuliakannya. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka tempat dia adalah surga. Kenapa? Li'annaha mahalu sakni ahibbaillah. Karena surga itu adalah tempat tinggalnya para kekasih Allah. Tuntutannya begitu. Kalau orang memuliakan ulama, berarti dia telah memuliakan Nabi. Karena ulama itu adalah kekasih Nabi. Kalau orang memuliakan Nabi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi itu kekasih Allah. Kalau orang memuliakan Allah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Karena surga itu memang tempatnya para kekasih Allah. Nabi bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama kalian. Fa innahum waratsatul anbiya, karena mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulahu. Maka siapa yang memuliakan para ulama, sungguh Allah akan faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Malah Nabi mengatakan naumul alim afdal min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama, melebihi ibadahnya orang yang bodoh. Maknanya bagaimana? Naumul alim alladzi yura'i adabal ilmi. Tidurnya orang alim yang beliau itu menjaga adab ketika tidur itu. Itulah afdalu min ibadatil jahil. Lebih utama melebihi ibadahnya orang jahil alladzi la ya'lamu adabal ibadah. Melebihi ibadahnya orang jahil yang dia tidak tahu adabnya ibadah itu apa. Orang alim yang menjaga adab ketika tidur, menjaga adabnya ketika belajar, lebih utama melebihi ibadahnya orang jahil yang tidak tahu adabnya ibadah. Naumun ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Kali ini riwayatnya Salman, Sayyidina Salman. Naumun ala ilmin, tidur yang menetapi atas satu kebaikan. Ala ilmin, atas ilmu. Naumun ala ilmin, tidur yang menetapi atas ilmu. Kalau kita tahu tidur kan sebetulnya persiapan tidur itu banyak banget. Sebelum tidur itu tidak kalau kita langsung tidur bersek itu tidur. Tapi sebetulnya banyak sekali yang harus kita buat sebelum tidur. Ada wudhu, baca sholawat, baca tasbih dulu, tasbih Fatimah, ataukah tasbih yang lain, mintakan ampun kepada orang Islam laki perempuan, mukmin laki perempuan, sholat 2 rakaat. Jadi mau tidur tuh banyak sekali. Nah, kalau disebutkan malah ada amalan yang sebetulnya dibuat sebelum sholat atau setelah sholat, beliau buat sebelum tidur. Nah, katanya beliau apa? Ya mencontohkan. Jadi jangan sampai meninggalkan amalan yang harusnya dibuat sebelum tidur. Itu jangan sampai ditinggalkan sampai tidur itu belum dia amalkan. Maka ada bahasa mengqadha amal. Mengqadha amal itu kalau amalan memang yang harus dibuat habis maghrib ataukah habis isya, habis asar, itu waktunya dibatasi sampai sebelum tidur bisa dikerjakan. Kalau amalan pagi habis subuh itu harusnya dibaca, kalau nggak dibaca maka batas akhir itu sampai zuhur, itu masih boleh dibaca walaupun terhitungnya mengqadha amalan. Nabi juga mengatakan manzaro aliman domantu lahu 'ala Allah al-jannah. Siapa yang berziarah kepada orang alim,
mengunjungi orang alim, maka domantulahu ala Allah al-jannah, maka aku akan menjamin untuknya, wajib atas Allah untuk memasukkan dia ke surga. Nabi mengatakan manzara aliman ay fi qabrihi, orang yang berziarah kepada orang alim, maknanya fi qabrihi, di kubur beliau, kemudian tumakora yang tahu ayatan min kitabillah, baca satu ayat di dekat beliau, di kubur beliau, min kitabillahi, dari ayat Al-Quran, a'tahullahu, maka Allah akan memberikan untuknya bi'adati khuwatihi, sejumlah bilangan atau langkah, sebanyak langkah dia, usuran fil jannah, istana-istana di surga. Maknanya setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah itu akan dibangunkan istana di surga. Nah, keluar Batang kemarin, jadi perjalanan dari rumah sampai tempat tujuan itu setiap langkahnya dibangunkan istana di surga. Kalau niatnya sampai sono membaca Yasin, Qul Huwallahu Ahad, surat-surat yang lain itu. Nah, ini satu ayat saja udah dapat fadilahnya setiap langkah istana. Lah kalau banyak ayat, sehingga setiap huruf yang dia baca ala qabri, atas kuburnya orang alim, qasrun fil jannah, setiap huruf, bukan ayat, setiap huruf yang dia baca akan dibangunkan istana di surga, min dahabin, dari emas. Dan ini baru sekelumit daripada fadilahnya apa itu kita ziarah kepada orang alim. Ziarah ya dikala hidup, ziarah ya dikala udah wafatnya beliau, karena memang orang alim itu apa tidak mati, ya. Yang mati jasadnya tapi rohnya enggak mati, sehingga dikatakan apa dalam Al-Quran itu, beliau orang-orang yang mati syahid itu mereka tidak apa mati atau tidak wafat. Apa bahasanya Arabnya? Berarti Pak, aku nggak tahu kalau itu bukan Pak. Tahu itu? Kalau saya emang nggak tahu. Saya tahu. Harus cari. Nah, ya dicari itu pojok kiri atas, paling atas. Itu jangan kalian menyangka atau mengira mereka itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, akan tapi mereka itu hidup di sisi Allah, yurzaqun, dalam keadaan diberi rezeki oleh Allah. Semoga manfaat kepada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.